Coba bayangin deh, Anda punya ide bisnis keren, produknya udah siap, pasarnya juga udah ada. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau ternyata ada satu kode 5 digit yang sering banget disepelekan, padahal kode itu bisa jadi penentu antara bisnis Anda sukses besar atau malah gagal total? Iya, beneran, cuma satu kode. Sayangnya jawabannya iya, bisa banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih kita tahu soal kode ini, tapi seberapa cepat kita harus paham betul soal ini. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertama-tama kita mulai dari dasarnya dulu, ya. Kita bongkar dulu nih, apa sih sebenarnya KBLI itu? Anggap aja ini kayak kamus resminya semua jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini dia nih wujudnya, namanya KBLI, singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jangan anggap ini cuma dokumen biasa loh, ini tuh landasan hukum yang diterbitkan langsung sama Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan ini jadi satu-satunya sumber kebenaran buat mendefinisikan bisnis Anda di mata pemerintah. Jadi gampangnya gini deh, KBLI itu sebuah sistem yang ngasih kode unik buat setiap jenis usaha. Mau itu kedai kopi di pinggir jalan, sampai perusahaan teknologi raksasa, semuanya punya kode sendiri-sendiri, nggak ada yang sama. Ini cara pemerintah buat memetakan dan memahami semua kegiatan ekonomi di negara kita. Kalau mau cari perumpamaan yang pas, KBLI ini tuh persis kayak DNA-nya bisnis Anda. Serius, kode ini membawa semua informasi genetik yang ngasih tahu pemerintah secara spesifik, "Halo, ini bisnis saya dan inilah pekerjaan saya." Bukan apa yang menurut Anda kerjakan, tapi apa yang secara resmi Anda daftarkan ke negara. Nah, disinilah ceritanya jadi makin serius dan penting banget. Dengan adanya sistem perizinan baru yang kita kenal sebagai OSRBA, kode KBLI Anda itu bukan lagi cuma sekedar formalitas administrasi. Kode ini secara langsung menentukan nasib perizinan bisnis Anda. Prosesnya sekarang serba otomatis dan punya alur sebab akibat yang jelas. Jadi gini, pertama, Anda masukin kode KBLI bisnis Anda ke sistem OSSRBA. Begitu kode masuk, sistem langsung menganalisis dan boom, menetapkan tingkat risikonya. Nah, dari tingkat risiko itulah, sistem akan otomatis menentukan izin apa saja yang wajib Anda kantongi. Ini kayak rantai domino, nggak bisa dihindari. Coba deh lihat di sini. Sistem secara otomatis akan menempatkan KBLI Anda di salah satu dari 4 tingkat risiko ini. Kalau bisnis Anda masuk kategori risiko rendah, wah, beruntung. Mungkin Anda cuma butuh nomor induk berusaha atau NIB untuk bisa langsung jalan. Tapi begitu levelnya naik ke menengah rendah, menengah tinggi, apalagi tinggi, kewajiban Anda jadi makin banyak. Bisa jadi Anda butuh sertifikat standar atau bahkan izin khusus dari kementerian. Dan ingat, semua kerumitan ini pangkalnya cuma satu, kode KBLI yang Anda pilih di awal. Oke, sampai sini kita udah paham kan betapa krusialnya KBLI. Sekarang, mari kita bicara soal skenario terburuknya. Apa yang terjadi kalau Anda salah pilih kode? Dan percayalah, konsekuensinya bukan cuma sekedar ditegur loh. Ini bukan kata saya ya, ini kutipan langsung dari pakar hukum dan pesannya sangat jelas. Salah pilih KBLI itu bukan kesalahan kecil. Ini sama saja dengan membuka pintu lebar-lebar untuk sanksi yang ujung-ujungnya bisa membuat bisnis Anda ditutup paksa. Ini bukan lagi soal kalau, tapi kapan masalah itu akan datang. Dan sanksi itu beneran ada, udah diatur di peraturan pemerintah. Hukumannya bisa bertahap, mulai dari yang ringan, kayak peringatan tertulis, terus naik jadi penghentian sementara kegiatan usaha, bisa juga kena denda, sampai yang paling fatal, pencabutan NIB Anda. Kalau NIB sudah dicabut, ya sudah, secara hukum, bisnis Anda dianggap tidak ada lagi. Dan ini puncaknya. Untuk sektor-sektor tertentu yang risikonya dianggap sangat tinggi, salah KBLI itu bukan lagi cuma pelanggaran administrasi, ini bisa masuk ke ranah pidana. Jadi intinya adalah, ini masalah yang sangat-sangat serius. Oke, cukup dengan skenario buruknya. Pas sudah pada tegang kan? Tenang, sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya supaya kita bisa memilih kode yang tepat dari awal? Ada 4 langkah praktis yang wajib Anda ikuti. Pertama, jujur sama diri sendiri bisnis inti Anda itu sebenarnya apa. Kedua, waktu mencari di sistem OSS, pakai kata kunci yang super spesifik. Ketiga, dan ini penting banget, jangan pernah cuma baca judul KBLI-nya, selalu baca deskripsi lengkapnya sampai tuntas. Terakhir, kalau bisnis Anda punya kegiatan pendukung, misalnya kafe yang juga terima pesanan catering, nah, itu bisa jadi butuh KBLI yang lain. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Anda mungkin mikir bisnis Anda itu simpel,
jualan baju online, itu terlalu umum. Di mata pemerintah, deskripsi yang benar itu adalah perdagangan eceran melalui pesanan pos atau melalui internet dengan kode spesifik 4791. Perbedaan beberapa kata ini punya dampak hukum yang luar biasa besar. Dan nanti, di dalam sistem OSS, tampilannya akan seperti ini. Jangan cuma lihat kode dan judulnya, lalu langsung klik pilih. Coba deh perhatikan baik-baik bagian deskripsi lengkapnya. Disitulah semua detail krusialnya ada. Untuk kode 4791 tadi misalnya, di deskripsinya dijelaskan kalau ini mencakup penjualan lewat iklan, katalog, atau website, di mana pembeli memesan dari jarak jauh. Baca setiap katanya, dan pastikan itu benar-benar cerminan bisnis Anda. Nasihat terakhir dan mungkin yang paling penting, kalau ada keraguan sedikit pun, jangan pernah coba-coba menebak. Serius, biaya untuk konsultasi ke notaris atau konsultan hukum itu jauh lebih kecil dibandingkan denda atau kerugian karena bisnis Anda ditutup. Anggap ini investasi, bukan sekadar biaya. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. KBLI itu adalah fondasi hukum bisnis Anda. Titik. Kode ini secara otomatis menentukan level resiko dan apa saja izin yang Anda butuhkan. Salah pilih kode akibatnya bisa fatal. Jadi kuncinya adalah harus spesifik, baca detailnya sampai habis, dan jangan pernah ragu untuk minta bantuan profesional kalau bingung. Kita akhiri dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, apakah Anda 100% yakin kalau bisnis Anda yang sekarang atau bisnis yang akan Anda bangun sudah berdiri di atas fondasi kode KBLI yang tepat? Coba pikirkan baik-baik.